Hai, selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Berjumpa kembali dengan saya Cynthia Galuh dan saya Dewi Linarsi. Kami akan menemani Anda dengan berbagai berita seputar pemasyarakatan di minggu ini. Ya, untuk menyaksikan berita apa saja yang ada di minggu ini, tetap bersama kami dalam Apa Kabar Pemasyarakatan. Riuh Pesta Demokrasi Pemilu 2024 turut dirasakan oleh warga binaan yang tengah menjalani masa pidana di lapas, rutan maupun LPKA. Ya, meski terjerat masalah hukum, mereka tetap antusias menyalurkan hak pilihnya demi Indonesia yang lebih baik. Semarak Pesta Demokrasi dirayakan seluruh warga Indonesia, termasuk warga binaan yang tengah menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. 14 Februari 2024 lalu, warga binaan berbondong-bondong menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan umum yang digelar di tempat pemungutan suara atau TPS khusus yang berada di lapas dan rutan. 69 warga binaan lapas perempuan kelas 2 Manado misalnya, melakukan pencoblosan di aula lembaga pembinaan khusus anak kelas 2 Tomohon. Hal serupa juga terjadi di Lapas Narkotika Jakarta, di mana 1.966 warga binaan menyalurkan hak pilihnya di TPS khusus yang ada di dalam lapas. Setidaknya, terdapat 11 TPS khusus di Narkotika Jakarta yang diperuntukkan bagi seluruh warga binaan yang telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Seluruh warga binaan antusias menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk kontribusi bagi negara agar prosesnya berjalan aman dan tertib. Proses pemilu di kedua lapas ini turut dipantau kepolisian dan TNI setempat. Di musim penghujan ini, resiko penyebaran penyakit demam berdarah meningkat pesat. Ya, untuk mencegahnya, Lapas Narkotika Karangintan menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar melaksanakan fogging di seluruh area lapas. Lapas Narkotika Kelas 2A Karangintan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar melakukan fogging di seluruh area lapas, mulai dari blok hunian, ruang kerja, hingga rumah dinas. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan populasi nyamuk Aedes aegypti, penyebab penyakit demam berdarah terutama di musim penghujan seperti saat ini. Tak hanya fogging, petugas kesehatan Poliklinik Lapas juga melakukan pembagian bubuk abate di seluruh blok hunian dan ruang kantor. Bubuk tersebut juga langsung dilarutkan pada tempat penampungan air yang ada. Kepala Lapas Narkotika Karangintan, Wahyu Susetio, mengatakan upaya ini dilakukan untuk menjaga kesehatan warga binaan dan petugas, sehingga program pembinaan dapat dilaksanakan dengan optimal. Selain itu juga membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah setempat dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Lapas Semarang memusnahkan barang-barang terlarang hasil temuan penggeledahan. Barang-barang tersebut merupakan hasil penggeledahan yang dikumpulkan sejak Oktober 2023 lalu. Lapas Kelas 1 Semarang memusnahkan sebagian besar barang terlarang hasil penggeledahan kamar hunian warga binaan beberapa waktu lalu. Pemusnahan tersebut turut disaksikan Kapolrestabes Semarang, Komandan Komando Distrik Militer 0733 Semarang, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Kepala Lapas Semarang, Usman Majidit, mengatakan barang-barang tersebut adalah hasil penggeledahan pada periode Oktober 2023 hingga saat ini. Adapun barang-barang yang berhasil disita berupa 172 ponsel beserta charger, kipas angin, magicom, dan senjata tajam. Pemusnahan dilakukan dengan penghancuran menggunakan palu, pemotongan, hingga pembakaran. Kegiatan ini merupakan komitmen pelaksanaan 3 kunci pemasyarakatan maju dan back to basic, di mana semua pihak akan bekerja keras menjaga integritas moral guna membangun pemasyarakatan yang lebih baik dan maju. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembinaan narapidana. Guna mendukung proses belajar mengajar narapidana, Lapas Narkotika Bangli terima sumbangan paket meja dan kursi untuk siswa kejar paket C.
Lapas Narkotika Bangli menerima sumbangan meja dan kursi untuk siswa pendidikan Kezar Paket C dari Yayasan Tabur Tuai Bali GKPB beberapa waktu lalu. Sumbangan ini merupakan bentuk dukungan pengadaan sarana prasarana guna menunjang kegiatan belajar dan mengajar di dalam lapas. Sebanyak 32 paket meja dan kursi diserahkan langsung oleh Ketua YTTB GKPB Gusti Putu Suwarjana kepada Kepala Lapas Narkotika Bangli Marulie Simbolon. Kepala Lapas menyampaikan terima kasih kepada pihak YTTB GKPB atas sumbangan yang diberikan. Ia berharap dengan sumbangan ini para siswa menjadi lebih giat menempuh pendidikan di lapas. Pelaksanaan pendidikan Kejar Paket C di Lapas Narkotika Bangli sudah berjalan selama 6 bulan dan diikuti oleh 31 warga binaan. Mata pelajaran yang diajarkan antara lain pendidikan kewarganegaraan, matematika, sosiologi, ekonomi, geografi, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Rutan Bangil menggelar pelatihan excellent service dan peningkatan soft skill bagi seluruh pegawainya. Ya, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Rutan Bangil. Guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kemampuan interpersonal petugas pemasyarakatan, Rutan Bangil melaksanakan pelatihan excellent service dan peningkatan soft skill bagi seluruh pegawainya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Raisa Vanisiana dari Bank Mandiri dan komika Wawan Saktiawan. Para peserta diberi materi pentingnya humor dan keceriaan dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk antar petugas dengan narapidana dan masyarakat luar, untuk menciptakan lingkungan yang lebih positif. Selain itu juga, penerapan pelayanan yang baik yang disesuaikan dengan kebutuhan di rutan. Pada kegiatan tersebut, Kepala Rumah Tahanan Negara Bangil Bahnat Sofa Kurniawan juga menyerahkan penghargaan kepada pegawai yang memiliki inovasi terbaik dalam perlombaan Ragil Punya Ide dengan inovasi penggunaan aplikasi Sikoling untuk memudahkan pegawai melaksanakan tugas sehari-hari. Perwakilan Ksatria Kempo Lapas Kelas 1 Surabaya mengikuti ujian kenaikan tingkat QKensi. Ujian tersebut juga diikuti Ksatria Kempo dari UPT pemasyarakatan lainnya seperti Lapas Sidoarjo, Rutan Surabaya, dan Rutan Bangil. Perwakilan Ksatria Kempo Lapas Kelas 1 Surabaya mengikuti pelaksanaan ujian kenaikan tingkat QKensi bersama perwakilan Lapas Kelas 2A Sidoarjo, Rutan Kelas 1 Surabaya, dan Rutan Kelas 2B Bangil yang dipusatkan di Aula MD Arifin Lapas Kelas 1 Surabaya beberapa waktu lalu. Proses kenaikan tingkat QKensi dari sabuk putih ke sabuk kuning ini dilaksanakan setelah seluruh kesatria melakukan proses latihan yang intens di unit pelaksana teknis masing-masing selama kurang lebih 3 bulan dengan materi dasar sesuai tingkatan. Dalam ujian tersebut, materi yang diujikan meliputi pukulan, tendangan, tangkisan, dan kuncian dengan penguji 4 orang perwakilan Federasi Kempo Indonesia Pengurus Provinsi Jawa Timur. Ujian kenaikan tingkatan ini tidak hanya sebagai ajang menilai kemampuan fisik, melainkan juga mengukur kemampuan mental, karakter, dan etika bela diri para kesatria. Ujian kenaikan tingkat ini diharapkan dapat memotivasi para kesatria untuk lebih semangat berlatih dan berprestasi di bidang olahraga bela diri Kempo. Pada prosesi kenaikan tingkat ini, 2 lulusan terbaik dipasangkan sabuk secara simbolik, yang mana salah satunya merupakan satria dari Lapas Kelas 1 Surabaya. Sahabat pemasyarakatan, sekian informasi yang dapat kami sajikan di minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Untuk tetap update informasi seputar pemasyarakatan, terus ikuti media sosial kami di bawah ini. Dan jangan lupa saksikan Apa Kabar Pemasyarakatan. Pemasyarakatan pasti.